Rahasianya, kerjakan dengan baik dan berbahagialah. Yang kamu suka, yang balas menyukaimu. Keberuntungan. Di awal, tidak terkenal itu baik. Banyak anak muda mengirimku email berisi pertanyaan. Bagaimana caranya jadi orang terkenal? Aku mengerti perasaan mereka. Ada semacam kemunduran ketika kau lulus kuliah. Ruang kelas adalah tempat yang menyenangkan, walau artifisial. Dosenmu dibayar untuk memperhatikan ide-idemu. Teman-teman sekelasmu membayar untuk itu juga. Dalam hidup, kau tak akan pernah lagi menemui sekumpulan orang yang demikian intens. Tak lama kemudian, kamu sadar kebanyakan orang di dunia tidak peduli pendapatmu. Kedengarannya kejam, tapi itu benar. Seperti kata penulis Stephen Freshfield, bukan berarti orang lain jahat, mereka hanya sibuk. Punya perasaan seperti itu sebenarnya bagus, karena berarti kamu menginginkan perhatian, tak hanya bekerja dengan baik saja. Tidak terkenal berarti bebas tekanan. Kamu bisa berbuat semaumu, bereksperimen, melakukan sesuatu hanya karena suka. Bila kamu belum jadi orang terkenal, kamu akan berkembang tanpa gangguan, tanpa perlu menjaga image, tak perlu terbebani gaji besar, tak ada tekanan dari pemegang saham, tak ada email dari agen, tak ada pengganggu. Kebebasan itu akan lenyap saat orang mulai memperhatikanmu, terutama begitu mereka membayarmu. Nikmatilah ketidakterkenalanmu selagi bisa, manfaatkan. Rumus ini bukan rahasia. Ada banyak rumus rahasia untuk menjadi terkenal. Namun, aku akan memberitahukan satu cara yang sama sekali bukan rahasia. Bekerja dengan baik dan berbahagialah. Itu proses 2 langkah. Langkah pertama, bekerja dengan baik. Iya, aku tahu, bukan main beratnya. Tapi mau bagaimana lagi? Tak ada jalan pintas. Berkaryalah setiap hari. Sadarilah hasilnya tidak langsung bagus. Mungkin kamu akan menemukan kegagalan. Namun percayalah, suatu saat pasti meningkat. Langkah kedua, berbagi. Ini benar-benar sulit dilakukan 10 tahun lalu. Sekarang mudah sekali, sebarkan karyamu di internet. Langkah pertama, tertariklah pada sesuatu. Langkah kedua, buat yang lain tertarik juga. Kukatakan ini pada orang banyak, lalu mereka bertanya, apa hebatnya internet? Langkah 1, tertariklah pada sesuatu. Langkah 2, buat yang lain tertarik juga. Yang menarik minatmu itu harus belum diketahui orang. Jika semua orang meminati apel, tertariklah pada jeruk. Semakin terbuka kamu untuk berbagi semangat, semakin mampu orang merasakan karyamu. Seniman bukan pesulap. Tidak ada kerugian jika rahasiamu diungkap. Percaya atau tidak, banyak inspirasi kudapat dari orang-orang seperti Bob Ross dan Martha Stewart. Ingat Bob Ross, pelukis di PBS, berambut afro dan menggambar pepohonan kecil yang gembira. Bob Ross mengajari orang melukis. Dia memaparkan rahasia. Martha Stewart mengajarimu cara menata rumah dan hidup agar jadi menyenangkan. Dia membeberkan rahasia. Orang senang jika kamu membocorkan rahasia. Dan kadang-kadang, kalau kamu cerdik, mereka memberi imbalan dengan membeli apa yang kamu jual. Ketika kamu berbagi proses pada banyak orang, berarti kamu sedang belajar. Aku banyak sekali belajar dari orang-orang yang mengirimkan puisi ke situs newspaper blackoutku. Banyak juga hal yang bisa kucuri dari mereka. Aku dapat keuntungan, demikian pula mereka. Jangan paksakan dirimu muncul di internet hanya untuk menyampaikan sesuatu. Kamu bisa saja online untuk mencari bahan yang bisa disampaikan. Internet bukan sekedar tempat membagi ide-idemu, tetapi juga inkubator gagasan yang belum terbentuk. Tepat karyamu akan lahir. Banyak seniman menganggap internet menyebabkan mereka jarang berkarya. Tetapi bagiku, internet adalah sumber inspirasi. Banyak situs web dan blog yang diatur menampilkan postingan dengan urutan terbalik. Yang terakhir adalah postingan pertama yang dilihat pengunjung. Jadi, postingan terakhir itulah penanda kualitasmu. Ini membuatmu waspada, terus berpikir apa yang dapat diposting selanjutnya. Memiliki wadah akan mendorong kita mengisinya.
Kapan saja aku merasa bingung, aku tinggal melongsok ke situs web dan bertanya, ini bisa kuisi apa? Fase dalam suatu proyek. Ini gagasan terbaik. Oke, ini lebih sulit dari dugaanku. Aku harus kerja keras. Menyebalkan dan membosankan. Masa-masa suram. Lebih baik diselesaikan sebab aku akan belajar sesuatu yang berikutnya. Selesai dan hasilnya payah, tetapi tidak seburuk yang kuduga. Dicuri dari temanku Maureen M. Hook. Beginilah titikmu, tapi jangan hubungkan. Belajarlah coding, cari tahu cara membuat website. Mulailah blogging, pelajari Twitter, media sosial dan hal sejenisnya. Cari orang-orang di internet yang menyukai bidang serupa denganmu. Lalu berhubunganlah dengan mereka. Berbagilah dengan mereka. Kamu tak perlu membagi segalanya. Malah, kadang lebih baik tidak. Tunjukkan sedikit saja yang sedang kamu kerjakan. Perhatikan sketsa, gambar kasar, atau potongan. Perhatikan proses kreatifmu, sekelabat saja. Pikirkan apa yang bermanfaat bagi orang lain bila dibagi. Berbahagialah. Kiat sederhana yang kamu temukan saat bekerja atau tautan artikel yang menarik. Beritahu judul buku bagus yang telah kamu baca. Jika khawatir membuka rahasia, kamu bisa berbagi titik-titik tanpa menghubungkannya. Jarimulah yang harus menekan tombol penyebaran. Kamu memegang kendali atas apa yang dibagi dan seberapa banyak yang diungkap. Jangan takut orang mencuri idemu. Kalau memang bagus, kamu harus mencocokkannya ke mulut orang banyak. Kata Howard Aiken.